Pemirsa, PT Waskita Karya Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2012. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Rolando. Ya baik Rudi dan pemirsa, kinerja Waskita Karya sejak awal tahun dipengaruhi pandemi COVID-19. Kita simak data selengkapnya. Ya pemirsa, PT Waskita Karya Persero Tbk ini dengan kode saham WSKT melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 19 Desember 2012 di papan utama dengan bidang usaha jasa konstruksi, industri realty dan perdagangan di sektor property, real estate and building construction, lalu subsektor building construction. Dan kita saksikan siapa saja pemegang saham dari PT Waskita Karya Tbk. Nah, kita saksikan ini dipegang oleh negara Republik Indonesia ini sebesar 8,9 miliar atau 66,1%, lalu oleh masyarakat sebesar 4,6 miliar atau sebesar 33,9%. Lalu ada siapa saja? Maksud kami seperti apa pergerakan nilai saham WSKT. Nah, kita saksikan bersama pemirsa di kuartal pertama 2020 ini pada Januari di 1.505. Lalu turun ketika pandemi COVID-19 masuk di Indonesia itu pada 422 dan akhirnya di kuartal 2 kita saksikan lumayan 570 lalu hingga sempat naik pada Juni di 780 dan pada perdagangan kemarin kita saksikan bersama ini pada 21 September itu berada di 555. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Rudi. Baik, terima kasih Rolando, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, ini kalau kita melihat kinerja saham Waskita Karya, bagaimana menurut Anda Mas Luki? Ya, pertama karena bottom line-nya itu ada di angka 394 hingga 400 rupiah per lembar saham, saya kira tren pergerakan harga Waskita Karya masih cenderung mengalami koreksi untuk jangka pendek karena saat ini Waskita telah berada di angka 535. Oke, nah ini kalau diprediksi hingga akhir tahun akan seperti apa? Ya, angka yang paling dekat akan diuji itu adalah 435 hingga 425. Oke. Itu adalah target harga Waskita Karya hingga 1 atau 2 bulan ke depan, dan kita ketahui akhir-akhir ini memang pelaku pasar sedang mempertimbangkan bagaimana sentimen jelang penutupan tahun, di mana kita ketahui kita telah masuk ke akhir daripada penghujung tahun, dan sebut saja bulan Desember paling tidak transaksi hanya efektif berlangsung selama 2 minggu. Artinya 2 bulan ini adalah apresiasi pasar yang cukup menantang bagi Waskita, sehingga ini menjadi sentimen negatif bagi Waskita Karya untuk jangka pendek, terutama 1 atau 2 bulan ke depan. Mas Luki, ini kalau kita melihat secara fundamental kinerja Waskita Karya, dia memang sekarang mendapatkan beberapa kontrak baru. Tapi di sisi lain juga dia melakukan divestasi di beberapa ruas tol. Contohnya mungkin di Becakayu. Nah, ini bagaimana Anda melihat situasi ini? Begini, rata-rata pekerjaan yang dilaksanakan oleh Waskita Karya ini adalah pekerjaan yang dapat dikatakan defensif. Nah, defensif itu adalah pekerjaan yang sebut saja memiliki kualitas risiko yang rendah. Nah, dalam pendekatan keuangan, rendahnya risiko itu sebenarnya tidak mendorong volatilitas pasar untuk mengapresiasi lebih tinggi karena risiko berhubungan dengan return atau imbal hasil. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan apakah divestasi yang dilakukan, apakah diversifikasi yang dilakukan, apakah investasi yang akan dilakukan, itu budaya Waskita ini masuk pada kualitas transaksi atau kualitas pekerjaan yang memiliki risiko rendah. Nah, untuk itu wajar apabila volatilitasnya tidak begitu tinggi. Nah, sehingga dianjurkan transaksi dalam kondisi seperti ini adalah transaksi jangka panjang. Nah, berbeda dengan beberapa emiten-emiten lainnya, sebut saja Adikarya, PTPP, yang memang memiliki tingkat risiko pelaksanaan pekerjaan itu lebih tinggi. Sebut saja proyeknya Adikarya itu disebutlah di bandara, kemudian didominasi di kota-kota besar, kemudian PTPP juga demikian.
Nah, kalau Waskita Karya kita lihat membangun bendungan, jalan tol, kemudian beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang memiliki kualitas yang resiko yang relatif rendah. Sehingga wajar apabila diversifikasi pekerjaan walaupun memperoleh proyek yang baru, walaupun memperoleh pendanaan yang baru, tetapi memang cara kerja atau budaya kerja yang dilakukan oleh Waskita Karya kalau kita lihat berdasarkan proyek-proyek yang terlaksana dan kita hubungkan dengan apresiasi kinerja harga saham itu masih masuk dalam kualitas resiko yang relatif rendah. Sehingga wajar apabila imbal hasilnya juga tidak memiliki tingkat fluktuasi yang begitu tinggi. Oke, baik. Mas Luki, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Ya. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai News Update sesaat lagi.